wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala aidan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Buya Tajudin Nur, pimpinan PT Darul Mujawidin Ampenan. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para tuan guru, para asatidz. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para ustaz, ustazah, guru-guru, sipitis PT Darul Mujawidin, beserta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia. Salah satu nikmat yang besar dan nikmat yang agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat membaca dan menghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah, pada hari ini, terutama kami sekeluarga mengucapkan pada Allah SWT, syukur pada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan kepada kami sekeluarga khususnya, yaitu anak-anak kami sebanyak 7 orang ini telah selesai menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Kepada Allah SWT, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, karena dengan risau fikir dan risau beliau sehingga agama Islam ini tersebar ke seluruh alam. Perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kalamullah. Dalam sebuah hukum hadis disebutkan perumpamaan kalamullah dibandingkan dengan kalam-kalam lainnya diumpamakan seperti firman Allah dibandingkan seluruh makhluknya. Perintah Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi keutamaan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah kalam yang paling mulia yang diturunkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara makhluk yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Maka barang siapa yang ada hubungannya dengan Al-Quran, maka pasti Allah SWT akan muliakan dia dunia dan akhirat. Perintah Allah SWT di dalam hadis, di dalam Al-Quran dan dalam hadis banyak sekali disebutkan keutamaan-keutamaan fadilah-fadilah daripada Al-Quran. Membaca, mempelajari, menghafal, mengamalkan, apalagi menyebarkan Al-Quran merupakan suatu amalan yang sangat mulia. Disebutkan dalam beberapa hadis yang mafhumnya, disebutkan dalam hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka Allah Taala, kita bersyukur pada Allah SWT, anak-anak kita telah selesai membaca Al-Qur'an dan menghatamkan Al-Qur'an, dan insyaallah mereka akan melanjutkan hafalan-hafalan mereka dan mengajarkan dan menyampaikannya ke seluruh alam. Dalam hadis lain juga disebutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, dia mengamalkan dia menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka dia pada hari kiamat dia akan dimasukkan ke surga dan akan diberikan syafaat untuk memberikan syafaat pada 10 ahli keluarganya yang wajib masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala masih banyak lagi kelebihan-kelebihan, keutamaan daripada hafiz Al-Quran. Ada satu kisah dari seorang ulama
Dikisahkan ada seorang bapak yang mempunyai seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang baru bisa bicara. Dia mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Yang diajarkan itu hanya Bismillah dan Fatihah. Ini kisah suatu ulama. Maka ditakdirkanlah orang tua ini meninggal dunia, dan karena dosa-dosanya dia disiksa dalam kubur. Tapi ketika anaknya besar, dia mulai belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Maka ketika anaknya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka orang tua yang sedang disiksa di kubur itu, maka Allah SWT berfirman kepada malaikatnya, "Hai malaikatku, berhenti menyiksa si bapak itu. Aku malu pada anaknya. Anaknya di dunia sedang membaca kalamku. Masa kau akan menyiksanya dalam kubur?" Ini hanya Allah SWT kelebihan kita menjadikan keluarga kita, anak-anak kita menjadi hafiz Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, banyak tahapan-tahapan yang telah dilalui oleh anak-anak kami dalam menghafal Al-Quran, dan kami beserta kedua orang tua, beserta ustaz-ustazah, bersama teman-teman yang lain dan masyarakat telah menyaksikan mereka menghafal Al-Quran. Kemarin mereka telah melaksanakan simahan akbar selama 3 hari, yaitu di hari Jumat, Sabtu, Ahad, 8, 9, 10 September kemarin. Dan mereka alhamdulillah telah membacanya dengan sangat lancar dan sangat baik. Mudah-mudahan apa yang mereka capai ini akan menjadi syafaat bagi kita semua pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberhasilan anak kami ini tidak lepas dari bantuan dan pengorbanan dari berbagai pihak, baik itu dari pihak keluarga, daripada sahabat, daripada masyarakat kami yang begitu banyak berkorban untuk kami. Mereka itu banyak berkorban untuk kami, keluarga kami. Ada yang bantu kami dengan hartanya, ada yang bantu kami dengan kendaraannya. Ya, dan kadang kalau mereka mengantar jemput anak kami ketika kami tidak, ada yang bantu dengan kendaraannya, ada yang bantu dengan pikirannya. Mereka memberikan dorongan, motivasi kepada kami, sehingga kami berhasil mencapai. Kami tidak bisa membalas bantuan pertolongan dari Bapak Ibu semua. Kami hanya bisa berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak Ibu semua dengan yang lebih baik dari dunia dan akhirat. Karena tidak kalah penting ada bantuan dan korbanan dari Panungan Tajudin Nur bersama para ustaz-ustazah asal disatasi buku di dalam menjauhin, dan telah begitu banyak berkorban untuk kami. Bahkan 24 jam waktu mereka siapkan untuk anak kami, mengajar, mendidik anak kami sehingga menjadi hafiz. Tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Saya sangat pribadi dan keluarga dan atas nama semua santri mengucapkan banyak terima kasih kepada Panungan Tajudin Nur bersama para ustaz-ustazah, guru-guru dan Darul Mujawidin. Semoga Allah SWT membalas kebaikan pengorbanan kalian dengan lebih baik di dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya saya berpesan pada diri saya dan kita semua, dan terutama pada hafiz-hafizah anak-anak kami, pada kita membaca Al-Quran setiap hari. Bagi sudah hafiz Al-Quran, mari jaga hafalan kalian. Jangan sampai melupakan. Jangan sampai kalian melupakan. Murojaah setiap hari, baca Al-Quran.